Shalom, Tuhan baik bagi kita semua, amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan yang sama dengan ibadah yang pertama supaya kita dapat porsi yang sama ya. Ada sebuah istilah yang mungkin pernah kita dengar atau mungkin juga ada yang belum pernah dengar. Istilahnya paradoks gitu ya. Arti daripada paradoks adalah sebuah ungkapan, sebuah pendapat yang bertentangan, yang berbeda dengan pendapat umum. Tetapi di dalamnya ada kebenaran. Sekali lagi paradoks adalah sebuah ungkapan pernyataan yang bertolak belakang dengan pendapat atau pandangan umum. Tetapi di dalamnya ada kebenaran. Nah, saya akan bicara tentang seorang pengusaha, laki-laki yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orangnya bebal, keras kepala, temperamen, kasar, suka memaki, kelakuannya buruk dan jahat. Tapi dia sukses sebagai seorang pengusaha. Nah ini paradoks saudara. Karena menurut pandangan umum orang yang jauh dari Tuhan, orang yang gak pernah ingat Tuhan, yang kelakuannya buruk, yang temperamen, yang kasar, pasti gak sukses. Tapi pada kenyataannya pengusaha ini sukses. Dan nama pengusaha ini adalah Nabal. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Pertanyaannya kok bisa? Dan mungkin seringkali ada juga pertanyaan dalam hidup kita ketika kita melihat seseorang yang hidupnya jauh dari Tuhan, kasar gitu, kelakuannya buruk, suka bikin dosa, tapi usahanya sukses. Kita suka bertanya, aduh kok kayaknya Tuhan gak adil banget sih. Saya udah baik-baik aja tapi kok hidup saya begini-begini aja, dia tuh. Kok berhasil gitu. Nah sekarang saudara kita akan cari tahu apa yang menyebabkan Nabal itu bisa sukses. Padahal orangnya kasar. Nabal nih menurut saya punya IQ yang bagus. Karena usahanya sukses. Tapi SQ, spiritual quotient dan EQ-nya, emotional quotient-nya jelek saudara. Dia nggak bisa kendalikan emosi perasaannya, bahkan dia nggak bisa melihat perasaan orang lain. Dia nggak peduli itu, saudara. Tapi sekali lagi dia sukses. Nah Tuhan kita tuh nggak pernah melihat IQ seseorang. Nggak penting bagi Tuhan. Yang penting bagi Tuhan adalah spiritual quotient kita dan emotional quotient kita, saudara. Karena ada satu ayat firman Tuhan di dalam Korintus, di sana dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Gitu. Jadi bagi Tuhan IQ itu gak penting. Tapi SQ dan EQ-nya penting. Nah kita akan cari tahu, kenapa Nabal bisa sukses dalam hidupnya. Yuk kita buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25. Dan kita akan melihat ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3 perikopnya berjudul Daud, Nabal dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, Nabal orang yang sukses sebagai pengusaha.
Dia punya 3.000 ekor kambing dan 3.000 ekor domba dan 1.000 kambing, saudara. Yang kalau di total sekarang harga satu kambing atau domba itu 1.500.000 gitu. Berarti dia punya 6 miliar untuk ternaknya aja. Belum hasil bulu dari domba, saudara. Dan Alkitab mencatat pada waktu ini dicatat, saudara, Nabal sedang panen bulu domba. Dan itu sesuatu yang luar biasa, saudara. 3.000 ekor domba dan semuanya bulunya lebat-lebat dan dalam masa pengguntingan bulu. Berapa itu, saudara? Dari harga ternaknya aja udah luar biasa, saudara. Dia pengusaha sukses, sangat kaya kata firman Tuhan. Tetapi apa yang menyebabkan dia kaya? Padahal dia kasar, buruk kelakuannya. Yang pertama kita lihat, saudara, apa yang membuat Nabal ini bisa sukses? Kalau kita baca tadi di ayatnya yang ketiga, di sana dengan jelas dikatakan bahwa Nabal ini adalah seorang keturunan Kaleb. Siapa Kaleb? Salah satu dari 12 pengintai yang disuruh untuk mengintai tanah Kanaan. Dan Kaleb bersama temannya Yosua memberikan kabar positif dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Itu Kaleb, saudara. Kalau Alkitab mencatat bahwa Nabal adalah seorang keturunan Kaleb, ini sesuatu yang penting yang harus jadi pusat perhatian kita. Kalau cuma mau menceritakan Nabal nggak perlu nih ditulis, ia seorang keturunan Kaleb. Tapi kalau Alkitab catat berarti ada sesuatu nih. Dan kita akan lihat janji Tuhan kepada Kaleb. Buka Alkitab di dalam Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi Nabal dapat bagian tanah karena Kaleb, nenek moyangnya. Haleluya, saudara. Keturunannya akan memilikinya. Yuk kita lihat Yosua pasal 15 ayat 13. Yosua 15 ayat 13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Jadi Nabal tinggal di satu wilayah bagian tanah yang diberikan Yosua kepada Kaleb, itu tanah yang subur. Pantes ternaknya bisa bertambah-tambah banyak. Karena dia tinggal di satu wilayah yang subur, saudara. Bukan hasil usaha dia. Tapi tanah ini diberikan Yosua kepada Kaleb. Seperti yang dititahkan Tuhan. Dan Nabal adalah keturunan Kaleb. Kita lihat lagi apa kata firman Tuhan. Amsal 11 ayat 21. Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Nabal keturunan siapa? Kaleb. Siapa Kaleb? Orang benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan juga membuat Nabal sebagai keturunan Kaleb sukses, saudara. Tapi nanti kita akan lihat akhir hidup Nabal, saudara. Lagi, ayat firman Tuhan. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi Nabal kecipratan berkat dari Kaleb. Bukan karena ada sesuatu yang benar dalam hidup Nabal. Tetapi dia bisa sukses karena dia kecipratan berkat dari Kaleb, saudara. Karena dia keturunan Kaleb, saudara. Coba kita bandingkan ayat ini dengan satu ayat di dalam firman Tuhan, saudara. Keluaran 20 ayat 5.
Banyak ayat di bagian ini. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Perhatikan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dari sini Pak Bu kita belajar bahwa hidup kita ini harus baik-baik saja sama Tuhan. Kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan supaya generasi di bawah kita juga diberkati Tuhan. Kalau kita tidak memperhatikan hidup kita, lalu kita asal dalam hidup bikin jahat, bikin kelakuan, ingat kesalahan kita akan dibalaskan sampai keturunan yang keberapa? 4. Tapi kalau kita baik, saudara, maka berkat Tuhan kasih ke kita dan berkat itu turun kepada keturunan kita. Sehingga keturunan kita akan disebut berbahagia. Maka jaga sikap hidup kita. Ada banyak orang tua hanya mempersiapkan keuangan, harta yang banyak untuk diwariskan kepada anak-anak. Supaya anak cucuku gak susah. Aku siapkan harta benda supaya 7 turunan gak habis. Oh, nggak bisa, saudara. Ketika generasi di bawah kita tidak bisa mengelola keuangan, habis. Jangan cuma itu yang dipersiapkan. Tapi keadaan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Itu akan membuat keturunan di bawah kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Apa yang terjadi kepada generasi di bawah kita, bisa kita tentukan dari apa yang kita lakukan sekarang. Nabal diberkati karena dia keturunan Kaleb. Sampai hari ini, saudara. Ada banyak orang baik sama saya, saudara. Bukan karena ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, enggak. Tapi saya tahu karena saya punya mami, itu baik sama banyak orang, saudara. Mami saya seorang bidan gitu. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan sama mami saya selalu tanya. Nah, saya selalu dengar pertanyaan itu. Karena apa? Saya yang siapkan perlengkapan. Kalau ada seorang ibu mau melahirkan di rumah kami, saudara. Saya yang persiapkan perlengkapan. Mami saya akan tanya. Waktu mau periksa gitu. Bu, suaminya kerja apa? Supir bajai, Bu Bidan. Buruh angkot di pasar, Bu Bidan. Ya udahlah. Bayar semampunya. 2 kali, 3 kali bayar, enggak apa-apa. Itu mami saya, saudara. Nanti dia kasih obat-obatan tuh gratis, vitamin gratis. Bahkan mami saya juga suka kasih susu gratis, saudara. Dia cari teman-temannya tuh, saudara. Yang punya sampel susu. Dan dia bagi-bagi, saudara. Dan saya kecipratan dari apa yang mami saya lakukan. Kita berkata kita punya Tuhan yang tidak pernah berhutang. Betul. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita diberkati. Bahkan keturunan kita pun akan diberkati. Akan kecipratan berkatnya. Maka sudah seharusnya sekarang ini kita hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Kalau kita terus berbuat jahat di hadapan Tuhan, ingat generasi di bawah kita akan menanggung akibatnya. Kalau tidak salah di China ada satu aturan. Kalau ada seorang laki-laki korupsi, maka bukan cuma dia yang dihukum mati. Keturunannya pun akan mengalami kesusahan. Jangan pernah berharap keturunan dari orang yang pernah korupsi akan dapat pekerjaan di China. Akan ditelusuri nih silsilahnya. Ini orang, bapaknya siapa nih? Kakeknya siapa nih? Buyutnya siapa nih? Oh, ketemu buyutnya adalah pernah korupsi. Nggak bakalan diterima. Bayangkan, saudara. Aturan itu mungkin ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh sebelum peraturan itu dibuat. Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mungkin saudara mau hitung-hitung. Puji Tuhan, gue keturunan kelima. Berarti udah putus dari kutuk. Enggak juga, artinya di bawah gitu loh, saudara. Kalau orang Sumatera Utara tuh ada silsilah-silsilah ya. Wah, gue keturunan keberapa nih? Terus saudara mungkin di rumah buka nih silsilah. Rupa, puji Tuhan, kita keturunan ke-7, lewat dari 4. Enggak, saudara. Hati-hati dalam hidup. Dari sini kita belajar.
bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ngefek sama yang di bawah kita. Yang mengerti berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Lalu yang kedua, apa yang membuat Nabal sukses sebagai seorang pengusaha? 1 Samuel pasal 25 ayatnya yang ketiga, kita balik ke sana. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Alkitab spesifik banget loh bilang bahwa istri Nabal adalah Abigail. Lebih spesifik lagi, dia seorang yang bijak dan cantik. Dalam bahasa Ibrani, arti kata Abigail adalah orang yang punya visi brilian. Menurut Alkitab King James Version, arti nama Abigail adalah orang yang memiliki pengertian yang baik, bijak. Menurut Alkitab NIV, New International Version, arti nama daripada Abigail adalah orang yang memiliki intelijensia yang baik atau cerdas. Itu Abigail. Alkitab tulis, nama istri Nabal adalah Abigail. Aduh saudara, bijak dan cantik. Dari sini kita belajar, ibu-ibu, para wanita yang ada. Jangan cuma cantik doang. Tapi Anda harus bijak. Jangan kejar cantik doang. Ada banyak wanita mengejar kecantikan supaya apa? Suaminya gak macem-macem. Jaga kebukaran, tarik kanan, tarik kiri, tarik atas, tarik bawah gitu. Make up sana, make up sini, dandan gitu. Yang dari bawah ke atas gitu, kalau di total bisa 500 juta gitu. Sepatunya beda, kaos kakinya beda gitu. Roknya beda, ikat pinggangnya, tasnya, dompetnya, lipstiknya, kacamatanya, kalungnya, bajunya, semua bermerek. Jangan cuma kejar itu. Kejar juga kebijaksanaan. Anak-anak muda, laki-laki yang belum menikah, angkat tangan. Tinggi-tinggi yang belum menikah. Biar promosi sekalian. Angkat dong tinggi-tinggi laki-laki yang belum menikah. Pesan firman Tuhan kepada Anda, jangan cari wanita yang cantik doang. Tapi cari yang bijak. Amin. Nabal bisa sukses karena punya istri Abigail. Saudara kalau baca cerita ini saudara, Nabal tidak jadi dibunuh oleh Daud karena Abigail. Ceritanya begini, Nabal sedang ada dalam pengguntingan bulu, hari raya pengguntingan bulu domba. Lagi diberkati dia. Menurut adat istiadat di sana, orang yang lagi diberkati dengan luar biasa harus berbagi berkat kepada banyak orang. Dan Daud tahu itu. Maka Daud mengutus orang-orangnya, pergilah kamu ke Nabal. Minta sesuatu dari dia untuk kelangsungan hidup kita. Istilahnya minta sumbangan lah gitu, karena dia lagi sukses. Maka pergilah orang-orang Daud menemui Nabal. Dikasih tahu kami adalah penjaga budak daripada Daud begini. Apa yang dikatakan oleh Nabal? Enak aja, siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Gue gak kenal. Songong banget nih Nabal nih. Terus pegawainya Daud dimaki-maki. Jangan-jangan ini bisa-bisanya kamu aja nih. Kamu udah lari dari Daud lalu minta sumbangan sama saya seenaknya buat diri kamu sendiri. Dia gak kasih, dimaki-maki. Pulanglah utusan Daud menuju ke Daud dan disampaikanlah apa yang dikatakan Nabal kepada Daud. Begitu Daud dengar, tekanan darahnya naik. Naik ke atas. Daud bilang, ambil pedang. Kita ke rumah Nabal. Kita bunuh dia. Dan Daud juga ambil pedang. Maka berangkatlah Daud dengan pasukannya menuju ke rumah Nabal untuk membunuh Nabal. Nah itu diketahui oleh Abigail. Karena Abigail dikasih tahu sama budaknya. Ada budak yang dengar itu. Nabal memaki-maki orang-orang daripada Daud. Dan budak ini tahu Daud akan menyerang dan membunuh Nabal. Dia lari menemui Abigail. Nyonya cilaka nih, nyonya cilaka. Kenapa? Kata Abigail.
Orang-orang Daud datang ke Tuan Nabal untuk minta sesuatu karena dia sedang panen bulu domba. Tapi Tuhan maki-maki, Tuhan mengejek, Tuhan mengusir. Cilaka. Nah sekarang Daud lagi menuju ke sini mau bunuh Tuan Nabal. Kagetlah Abigail. Lalu Abigail suruh pegawainya, mana ambilkan berkat, ayo bawa, kasih ke Daud, temui Daud di tengah jalan, bawa persembahan, cuma disuruh. Nanti aku nyusul, kata Abigail. Dan gak berapa lama kemudian, Abigail menyusul. Dan di tengah jalan, Abigail ketemu Daud. Dia turun dari tunggangannya, lalu dia sujud menyembah kepada Daud. Dan dia bilang, Tuhan, jangan bunuh Nabal. Jangan tumpahkan darah di tanganmu. Jangan buat hutang darah dengan membunuh Nabal. Abigail bilang, memang begitu orangnya. Sesuai namanya, bebal. Dia laki-laki dursila, kata Alkitab. Dursila artinya buruk kelakuannya, jahat orangnya. Emang begitu orangnya. Ampuni dia, Tuanku Daud, jangan bunuh dia. Jangan buat hutang darah dengan Tuhan repot membunuh dia. Ini persembahan, maafin kami nggak tahu. Lalu Daud bilang apa? Untung aku ketemu engkau duluan, Abigail. Lalu Daud mengurungkan niatnya, lalu pulang. Tidak jadi membunuh Nabal. Gara-gara siapa? Abigail. Punya visi yang brilian. Punya kebijaksanaan. Dia cerdas. Dia punya EQ, emotional quotient yang baik. Dia bisa kendaliin perasaannya dan dia bisa kendaliin perasaan Daud. Sehingga Daud tidak jadi membunuh Nabal. Aduh Pak Bu. Keren punya istri seperti ini. Pak, mungkin waktu engkau menikahi istrimu, dia bukan perempuan tajir. Dia bukan orang kaya. Tapi karena engkau ada bersama dengan dia, sekarang engkau jadi seorang yang tajir melintir mungkin. Jangan lupain istri. Pelajarannya jangan anggap remeh istri. Abigail seorang wanita yang pandai bernegosiasi dengan Daud. Sehingga Daud tidak jadi membunuh Nabal suaminya. Jangan rendahin istri Pak. Mungkin selama ini kau juga menjadi Nabal yang suka memaki. Kau suka berkata kepada istri, lu gak tahu apa-apa, lu memang pego, lu tolol, lu gak usah ngajarin gue lah. Selalu begitu. Tanpa engkau sadari, tiap malam dia berdoa dan dia bernegosiasi dengan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati engkau sebagai suaminya. Dia banyak mencucurkan air mata untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni setiap kesalahan yang engkau buat. Dia selalu bernegosiasi dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan selalu menolong engkau sebagai suami dalam pekerjaanmu, dalam bisnis usaha engkau sukses. Ingat, bukan karena kehebatanmu. Jangan-jangan karena ada istri yang selalu berdoa. Dia tajir dalam doanya. Dia tajir dalam pujian penyembahannya. Dia tajir dalam hal bernegosiasi dengan Tuhan. Maka sekali lagi jangan rendahkan dia, saudara. Dari sini kita belajar tentang sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Ada banyak laki-laki tidak menyadari akan hal ini. Dia sama-sama merangkak dari nol bersama dengan istrinya. Makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Dan diberkati dengan luar biasa. Ketika sudah diberkati dia tendang istrinya. Dia ceraikan istrinya. Aduh Pak, saya mah enggak Pak. Saya nggak mungkin ninggalin istri saya, enggak. Saya nggak mungkin cerai, nggak mungkin pisah Pak. Tapi kalau nambah istri mungkin kali Pak ya. Berapa banyak kita lihat dan kita udah dengar loh, ada orang-orang seperti itu. Udah sukses istri dibuang, dia cari yang lebih cantik. Begitu menikah dengan yang cantik, hancur habis-habisan. Susah lagi baru balik lagi. Ke istri yang pertama, maaf, ampuni saya salah, tapi udah hancur. Boleh begitu. Hargai setiap wanita. Dia punya nilai dalam hidupmu. Nabal tidak menghargai Abigail.
Makanya Abigail bilang sama Daud, sesuai namanya Nabal, bebal orangnya. Dia laki-laki dursila, buruk kelakuannya dan jahat, arti kata dursila. Abigail sampaikan itu kepada Daud. Jangan tumpahkan darah di tanganmu gara-gara orang seperti itu. Sekali lagi Daud bilang, untung aku ketemu engkau duluan Abigail. Sehingga aku tidak jadi membunuh dia. Haleluya saudara. Punya nilai. Maka bagi yang belum menikah jangan cari yang cantik. Kategorimu pertama cantik, jangan. Bijak saja. Cantik nomor 2. Karena Alkitab kita juga catat, istri orang itu namanya siapa? Abigail. Dia seorang wanita apa? Bijak dan cantik. Cantik nomor 2. Nih saudara. Alkitab tulis spesifik, kita harus perhatikan spesifik. Jadi cari wanita yang bijak dulu. Baru yang cantik, jangan dibalik. Yuk, setiap laki-laki yang ada pagi hari ini, kita berikan tepuk tangan untuk wanita yang ada di samping kita dan di sekitar kita. Saya ngeliat wanita-wanita memerah mukanya gitu ya. Ditraktir kopi nih saya, ntar saya kebaktian nih. Makasih Pak, makasih Pak. Kenapa makasih Bu? Suami saya bebal Pak. Enggak saudara. Jadi yang kedua, Nabal bisa sukses sebagai seorang pengusaha karena dia punya istri yang luar biasa. Dia pandai bernegosiasi. Emang wanita paling jago bernegosiasi ya. Kalau belanja di pasar, sampai pedagang sayur nyerang, udah terserah ibu mau bayar berapa dah. Kita sampai detil gitu saudara. Sampai nyerah. Sampai termehek-mehek tuh pedagang sayur. Kadang-kadang kalau ibu-ibu lagi mau naik bajai juga, sampai 5 bajai saudara, dia rela diri gitu. Padahal cuma beda 1.000 gitu. Kesana berapa Bang? 25? 15 deh. Gak bisa Bu. 17 deh, gak bisa. Udah 18 deh, 19. Oh enggak. Bang bajai gak kasih, wah udah lewat. Gara-gara 1.000, gara-gara 2.000 saudara. Sampai 5 tukang bajai gitu. Tuh tukang bajai kalau punya grup WA juga hati-hati sama ibu-ibu yang ada di bundaran tuh. Nawarnya gila gitu. Dia nggak tahu kali bensin naik gitu. Emang wanita jago bernegosiasi ya. Tapi laki-laki seneng loh punya istri yang jago bernegosiasi gitu ya. Nih 100.000 sebulan nih. Oke Pak, oke. Pagi dikasih energen. Alkitab catat istri Nabal, Abigail. Haleluya saudara. Yuk kita lihat alasan yang ketiga. Kita maju terus karena waktu. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 15 dan 16. Alasan ketiga kenapa Nabal bisa sukses. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ini adalah perkataan dari penjaga-penjaga ternaknya Nabal yang memberitahu kepada Abigail bahwa Daud dan orang-orangnya itu baik. Ketika mereka dengan ternaknya ada di sekitar Daud, mereka tidak pernah ganggu kami. Mereka tidak pernah meminta sesuatu kepada kami. Kalaupun ada orang jahat ingin merampas ternak kami, mereka menjadi pagar sekeliling kami siang dan malam. Mereka belain kami. Ini yang disampaikan kepada Abigail. Dan Nabal nggak tahu itu. Bahwa Daud sudah menjaga penjaga-penjaga dan ternak-ternaknya. Nabal nggak tahu. Jadi hal yang ketiga, Nabal bisa sukses karena ada Daud dan orang-orangnya yang secara tidak sengaja ikut menjaga ternaknya. Sampai hari ini masih begitu banyak hal-hal jahat di daerah sana, saudara. Apalagi zaman dulu. Satu waktu saya bawa rombongan pergi ke Israel dan kami masuk dari Mesir. Dan tiba waktunya dari Mesir kami akan menuju ke Israel dan harus lewat padang gurun. Diberitahukanlah kepada kami semua peserta tur bahwa semua rombongan tur harus sampai di pinggir padang gurun jam 1 siang. Saya tanya, kenapa semua harus kumpul jam 1?
kita akan dikawal oleh militer Mesir. Jadi semuanya kumpul sudah di perbatasan itu. Kalau ada yang terlambat, mereka harus muter. Tidak boleh jalan sendiri di padang gurun. Saya tanya alasannya kenapa? Banyak perampok sekarang di padang gurun. Yang mencegat bus lalu membajak bus. Oh gitu. Maaf Pak Yofi, nanti ada seorang polisi intel akan masuk ke bus kita dan duduk di sebelah Pak Yofi. Oke, dia duduk sebelah saya, Saudara. Orang Mesir kan gede juga, udah saya gede, dia gede, makin sempit lah tempat duduk. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang nyenggol di perut saya, entah di kanan, entah di kiri. Saudara. Dan begitu saya perhatikan, saya senggol, apa nih Pak? Dia cuma buka gini, senapan mesin. Dan tiba waktunya berangkat jam 1, di depan ada jeep pakai senapan mesin. Yang orangnya berdiri ya, tahu ya di film-film gitu. Dan di konvoi paling belakang juga ada mobil jeep dengan senapan mesin. Untuk menjaga konvoi kami. Untuk bisa aman lewat padang gurun. Itu sekarang sudah, lagi zaman dulu. Yang bangsa dengan bangsa tuh nggak ada batasnya, bisa seenaknya masuk. Tapi mereka aman. Mereka bilang itu, nggak ada yang ganggu kami, nggak ada yang hilang. Siang malam mereka ikut menjagai kami. Betapa baiknya mereka. Hal yang ketiga saudara, kita belajar. Jangan lupakan orang-orang baik di sekitar kita. Yang sudah berjasa menolong kita sampai hari ini. Siapapun orang itu. Pesan mami saya kepada saya yang saya ingat sampai sekarang. Yofi, jangan lupa budi orang. Balas budi orang sama kamu. Dan kalau bisa jangan kamu utang budi sama orang. Biar budi yang utang sama kamu. Saya ingat banget perkataan mami saya. Iya Mi. Tuh. Ada orang-orang baik di sekitar kita. Mungkin kita punya suster yang merawat kita dari kecil. Mungkin kita punya asisten rumah tangga yang udah kerja puluhan tahun sama kita. Tapi sampai hari ini kalau kita makan di restoran dia terpisah. Gak satu meja sama kita. Anak kita dijaga, disuapin, dilindungi saudara. Kita kerja di kantor, rasa aman, rasa tenang. Karena apa? Ada asisten rumah tangga jagain rumah, sama jagain anak gitu. Tapi udah 7 tahun gajinya gak naik-naik, malah kita potong karena pandemi. Mungkin kita punya karyawan yang udah kerja puluhan tahun. Kita terus tiap bulan dapat untung. Bukan karena kita yang kerja mati-matian, mereka yang kerja siang malam cucurin keringet. Kita cuma di belakang meja gitu. Halo, itu orang-orang baik di sekitar kita. Ayo kita berikan apresiasi kepada mereka. Kita nggak boleh lupa budi mereka. Mungkin ada orang yang pernah tolong kita, saudara. Amin. Dan sekarang mungkin kita udah lupain dia. Hati-hati saudara, jangan kita seperti Nabal. Nggak tahu diri. Satu waktu pimpinan sekolah Alkitab kami, setelah kami lulus dan libur 3 bulan, dia ajak staf sekolah Alkitab jalan-jalan. Pernah ke Australia dan pernah juga ke Israel. Lalu ada satu pendeta tanya sama pimpinan kami, kenapa sih kamu ajak tuh staf? Mahal kan biayanya. Kamu ajak semua jalan-jalan ke Australia dan ke Israel. Kenapa sih? Alasannya apa? Mereka sudah kerja selama 9 bulan di sekolah Alkitab. Ngajar, jaga, masak, administrasi, semua selama 9 bulan. Saya nggak tahu urusan semuanya mereka yang kerjakan. Saya tahu beres saja. Sudah sepatutnya saya apresiasi kerja mereka dengan ajak mereka jalan-jalan. Oh gitu, nanti pulang jalan-jalan untuk sekolah Alkitab berikutnya, angkatan berikutnya. Mereka akan kerja dengan maksimal lagi. Jangan lupakan orang baik di sekitar kita. Apalagi kalau Anda punya orang tua yang sudah berjuang mati-matian untuk membesarkan Anda. Saudara, saya suka nonton TikTok, saudara. Di sana ada banyak hal-hal yang positif, tapi ada banyak juga yang negatif. Hati-hati dengan anak yang ngeliat TikTok dulu, saudara. Ada drama-drama singkat yang begitu luar biasa yang mengingatkan kita, saudara.
tentang budi orang tua. Ada banyak anak yang tidak menghargai, tapi ada begitu banyak anak yang menghargai. Kalau sekarang kita lupa sama orang tua kita. Nggak pernah kirim uang lagi. Mungkin bagi orang tua kita uang nggak penting. Hanya disapa. Hanya ditanya. Apa kabar? Udah makan atau belum? Mungkin dia kangen sama cucunya. Apa yang kau tidak pernah bawa, apa yang gak pernah punya waktu. Kau cukup dengan video call, beda, tidak ada sentuhan fisik, saudara. Dan kalau sekarang kau pergi ke rumah orang tuamu, hampir tiap hari saya pergi ke rumah orang tua, tapi gak ada sentuhan fisik. Tidak ada belayan, Ma, apa kabar? Gak ada pelukan, Pak, apa kabar, sehat, Pak? Gak ada sentuhan fisik. Cuma datang kasih obat, cuma datang kasih duit, udah gitu doang. Cuma duduk sejam, 2 jam pulang lagi. Gak ada sentuhan fisik. Kau tidak menyadari itu hal yang dirindukan oleh orang tuamu. Dia sudah berjuang habis-habisan buat engkau. Dan kau bisa sukses juga karena doanya. Yang Tuhan mau kita tidak melupakan orang-orang baik di sekitar kita. Amin, saudara. Amin. Ingat budi orang. Jangan seperti Nabal. Ini 3 rahasia kenapa Nabal bisa sukses. Karena dia keturunan Kaleb, kecipratan berkat dari Kaleb. Yang kedua dia punya istri yang cantik. Yang ketiga karena ada orang-orang baik di sekitar dia. Singkat cerita saudara, setelah Daud pulang tidak jadi membunuh Nabal. Pulanglah Abigail ke rumahnya untuk menemui Nabal. Begitu sampai di rumah, Nabal lagi bikin pesta pora, lagi mabok. Maka Abigail tidak menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Buat apa ngomong sama orang mabok? Nggak mabok aja gua ngomong nggak pernah didengar, apalagi lagi mabok. Tuh bijaknya Abigail, besok aja deh. Kalau udah nggak mabok, besok pagi setelah Nabal tidur, bangun pagi gitu. Baru Abigail datang. Kamu tahu nggak? Kemarin ada orang-orang datang dan mereka adalah utusan Daud, anak Isai, seorang yang mengalahkan Goliat. Dia minta sesuatu tetapi engkau nggak kasih dan engkau maki-maki. Tahu nggak? Kemarin siang Daud sedang menuju ke tempat kamu, ke tempat kita untuk membunuh kamu. Karena kamu memaki-maki anak buahnya. Begitu Abigail ngomong begitu, kagetlah Nabal. Kaget, sudah. Waktu dia kaget, jantungnya berhenti. Dan dia membatu, diam. Dan 10 hari kemudian, Nabal mati. Dipanggil Tuhan. Daud dengar Nabal mati. Daud bilang apa? Terpujilah Tuhan yang tidak membiarkan aku berhutang darah dengan membunuh Nabal. Tetapi engkau sendiri yang membunuh orang itu. Mati sudah. Jantungnya berhenti. Kejang 10 hari. Koma. Kalau pakai istilah kedokteran sekarang, serangan jantung. Dari sini kita belajar, Bu, kalau menyampaikan sesuatu kepada suami, hati-hati. Kalau beras habis di rumah, jangan langsung ngomong, beras habis. Jangan, kasih minum teh Sariwangi dulu. Biar dia tenang dulu. Kalau uang belanja habis, pelan-pelan ngomongnya. Kasih dulu dia nasi goreng gitu. Gorengan, kopi. Supaya nggak serangan jantung. Kita belajar, saudara. Mungkin Abigail, tapi saya percaya Abigail nggak gitu. Ada banyak istri yang kadang-kadang nggak punya kebijaksanaan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi respon dari suami juga beda. Terus suami udah marah-marah, ya kan gue cuma minta beras habis nggak dimakan. Ya tapi lu tau diri dong mintanya, gue baru pulang, lu belum kasih gue minum, gue juga belum mandi, gue duduk aja belum. Lu udah ngomong minta beras, ini habis. Gue kan bingung, kaget gitu. Maka iklan teh Sariwangi itu bagus banget tuh ya. Duduk dulu. Pak duduk sini, Pak duduk sini. Kenapa sini aja? Sini Pak. Enakan sini. Suami bingung kenapa gue suruh duduk sini. AC nyemprot ke dia jadi cepet turunnya. Haleluya saudara. Ada banyak hal yang luar biasa yang kita pelajari. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan luar biasa. Yang Tuhan mau kita bukan hanya jadi pendengar yang baik. Tapi kita jadi pelaku firman Tuhan yang baik.
Sebagai suami kita banyak belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Sebagai istri juga kita belajar. Sebagai anak-anak muda kita juga belajar tentang segala yang baik. Seperti apa yang kata firman Tuhan. Apa yang dicatat dan tertulis dalam Alkitab menjadi teladan, menjadi peringatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkati kita. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.